Istaqimu wa'tadilu rahmatullah. Luruskan dari belakang saf. Istaqimu wa'tadilu tarasu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang mendapatkan keberkahan dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir bisa menjadi para ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, pembaca Al-Quran, dan menjadi para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajaran, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat ta'zim saya kepada semuanya. Senang sekali saya berada di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita malam ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan insyaallah kita dipertemukan di surganya Allah. Tadi Bapak Ketua DKM menyebut kalau ada yang mau foto sama saya diatur. Justru saya yang berkeinginan foto bersama ahli surga, tapi dengan syarat kalau kita foto bersama dan yang saya foto bersama yang masuk surga, tidak boleh lupa sama saya di surga nanti. Maka kalau masuk surga saya wajib diajak. Kenapa? Karena sudah ada bukti kita pernah jumpa di dunia. Apalagi jumpa di masjid dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim bahwa penghuni surga akan memberikan syafaat kepada sahabatnya yang berada di dalam neraka. Subhanallah. Dan inilah fungsi kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang soleh dan solehah, bersahabat dengan para penghuni surganya Allah. Halo? 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 Masih hidup? Alhamdulillah. Boleh kasih waktu sebentar saja, ya, untuk kita benar-benar jadikan keberadaan kita di masjid bukan hanya sekedar kita duduk, bukan hanya sekedar kita menonton atau mendengarkan, tapi bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi didengar nanti untuk diamalkan. Minimal buat diri kita sendiri, buat keluarga kita sendiri. Apalagi tema yang sangat menarik bagi kita saat ini. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang mulia. Siapa yang mendekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran, maka menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi yang paling mulia.
Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, kita semua menjadi umat paling mulia. Ada hadis dalam riwayat Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dan sanadnya baik. Nabi SAW bersabda, kalian penyempurna daripada 70 umat. Kalian yang terbaik di antara 70 umat ini. Ini dalil dari hadis Nabi. Dalil dari Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi berdasarkan dalil yang tadi saya sebutkan, kita menjadi umat yang paling mulia karena Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka menjadi bulan mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan lain tidak disebut. Hari yang disebut dalam Al-Quran cuma 2 hari. Hari Sabtu dan hari Jumat yang tadi Ananda baca surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dan bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka menjadi malam mulia. Khairum min alfi syahr. Surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang mendapatkan keberkahan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Subhanallah, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini siapapun mendekatnya, apakah itu sebagai pencinta Quran, membaca Quran, mentadaburi Quran, mengamalkannya, berdakwah dengan akhlak Al-Quran, ini akan menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang mendidikkan kita saat ini orang ilmu dunianya setingkat S3. Ilmu dunia, dia punya ilmu dunia setingkat S3. Tapi dia punya ilmu tentang Al-Quran setingkat TK. Halo? Dia hebat S3 tapi dalam ilmu dunia. Tapi kalau urusan agama dan Al-Quran, dia setingkat TK. Maka Al-Quran ini kitab yang berbeda. Kitab terdahulu diserahkan kepada ulama mereka, maka dirubah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat. Di antaranya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna ma hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun. Banyak sekali ayat. Surat Al-Baqarah ada, surat Al-Maidah ada, banyak surat. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab yang Allah jaga, yang Allah jamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran. Dan sebagian ulama mengatakan Al-Quran dan hadis. Maka hadis itu dijaga. Ada ulama ahli hadis, tahqiq. Dia menyebut ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini hadis palsu, ini hadis munkar, ini hadis apa. Disebut oleh para ulama demikian. Ya. Seperti banyak sekali hadis-hadis di Indonesia yang palsu itu dipilih oleh para ulama. Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia berilmu, akhirat berilmu, dua-duanya berilmu. Itu bukan hadis, itu palsu. Itu perkataan Imam Syafi'i. An-nadhafatu minal iman. Enggak ada hadis begitu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air dari iman. Itu bukan hadis, tapi artinya sahih. Maknanya betul, tapi Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Barang siapa bergembira dengan hadirnya Maulid Nabi, akan diharamkan jasadnya neraka jahanam. Itu hadis palsu. Buatan orang sering hadir Maulid. Itu banyak hadis-hadis yang dibuat, hadis palsu. Itu wajar terjadi. Maka Al-Quran dijaga keasliannya, dan begitu hadis Nabi. Maka kata ulama bahwasannya kami tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran bisa merubah kita.
Seorang ayah bilang sama seorang syekh, ya syekh, waladi yahfadzul Quran, anakku menjaga Al-Quran, menghafal Quran. Kata syekhnya, la balil Quran yahfadhu. Tidak, Al-Quran yang menjaga anakmu, bukan anakmu yang menjaga Al-Quran. Maka kita tidak bisa merubah isi Al-Quran karena Allah yang menjamin keasliannya. Tapi Al-Quran bisa merubah isi kita, diri kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendekat dengan Al-Quran akan menjadi orang yang dicintai dan diridhai Allah. Maka dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad sahih, Nabi bersabda, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Quran adalah keluarga Allah dan pilihannya, bukan orang sembarangan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mukjizat para nabi dan rasul yang lain sudah tidak ada. Coba tunjukkan kepada saya, mana mukjizat Nabi Musa? Udah nggak ada. Nabi Ibrahim, mukjizatnya nggak ada. Nabi Isa, nggak ada mukjizat beliau. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, nggak ada mukjizat. Disaksikan di zaman mereka dan hilang, nggak ada bekasnya, nggak ada peninggalannya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang abadi adalah Al-Quran, dijaga keasliannya. Coba lihat, antum di Indonesia orang baca Al-Fatihah sama dengan dibaca di Al-Azhar, Mesir. Sama dibaca dengan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sama dibaca di Suriah, dibaca di Lebanon, di Irak, di Qatar, di Kuwait, di seluruh negara Timur Tengah. Anda ke Amerika pasti dengar bacaan Al-Quran sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Maka kami tidak khawatir terhadap Al-Quran, tapi khawatir terhadap umat Islam yang punya Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah, dijamin. Tapi yang kami khawatir umat Islam yang berubah. Maka kami tidak takut terhadap Islam. Islam itu agama Allah, dijaga. Al-Quran itu adalah firman Allah, dijaga. Tapi kami takut umat Islam itu yang berubah, makin menjauh dari Al-Quran. Quran itu hanya dibaca mungkin pada saat sholat, atau pada saat diminta baca Al-Fatihah, atau pada saat tahlilan, atau pada saat acara. Tapi di luar itu dia jarang. Atau dia cuma hanya satu surat yang dia baca, berkeinginan untuk dilancarkan rezeki, diberikan kemudahan, padahal subuhnya tadi kesiangan. Maka begitu kadang-kadang umat Islam, subuhnya kesiangan tapi sholat duha on time. Jadi nggak mungkin dapat rezeki. Siapa yang bohongin Anda bilang rezeki? Sholat duha ini fungsinya untuk membayar sedekah untuk bersendian dalam tubuh. Itu ada hadisnya. Anda ini tidak bakalan masuk rumah kalau tidak lewat gerbang dulu. Gerbang itu sholat subuh berjamaah, itu membuka pintu rezeki. Baru Anda masuk dari pintu rumah, itu adalah sholat duha. Tapi pada dasarnya umat Islam kadang-kadang meninggalkan kewajiban dan berpegang teguh kepada hal-hal yang lain. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Al-Quran ini kitab yang luar biasa, tidak akan putus dan habis keajaibannya sampai akhir zaman. Orang non berbahasa Arab mampu menghafal Quran, walaupun saya ajak berdialog bahasa Arab dia nggak bisa. Coba bayangkan, banyak sekali anak Indonesia atau orang-orang menghafal Quran, saya ajak bicara bahasa Arab dia nggak paham. Masmuka, aina taskun, min aina anta, apa bahasa yang dasar gitu ya. Kalau dalam buku-buku bahasa Arab itu ya, percakapan itu disebut ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Biasa kalau di kitab-kitab itu at-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Dia perkenalan aja nggak tahu. Tapi pada saat saya bilang teruskan, was-sama'i dzatil buruj, dia bisa teruskan. Ananda yang tadi baca ini, ya, walaupun ada yang kepleset sedikit, tapi mungkin karena banyak jamaah lihat. Jadi Ananda yang tadi baca surat Al-Jumu'ah, saya yakin kalau saya manggil, ajak ngomong bahasa Arab, ngomong apa ini katanya? Ente kadang-kadang katanya. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Tapi giliran Al-Quran itu subhanallah mujizat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita tanpa meminta izin. Sebenarnya bukan kita yang mendekat dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu yang berusaha mendekat dengan kita. Kalau Al-Quran cinta dengan seseorang, dia akan mendekat, bukan kita yang mendekat dengan dia. Buktinya ada orang mau hafal tapi nggak bisa hafal-hafal, karena dia tidak, Al-Quran tidak mau mendekat dengan dia. Tapi tiba-tiba anak kita umur berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Al-Quran yang mendekat dengan anak. Rumah kita ini kalau kita sering diganggu, ada solusinya, tapi karena kita tidak mau pakai.
Kita cuma penyanyi dangdut, suara musik, suara lagu, suara sinetron, suara TV yang gak jelas. Wallah kadang-kadang kita masuk TV bingung juga kadang-kadang. Pas lagi iklan kita baru ceramah ini, iklannya ada yang lari begini, masya Allah baju seksi lagi. Tuh kacau jamaahnya. Bingung juga dia, Allah tadi lagi benerin jamaah merusak lagi. Yang ngantuk tadi melek pas lihat dia lagi lari itu. Pas ceramah kita ngantuk lagi. Begitu jamaah. Ya, itu ada rezekinya gitu. Kayak orang tahlilan. Pas datang tahlilan tidur. Pas pulang bawa tentengan, gitu. Ya. Maka ada jamaah begitu, khusus tahlilan. Tapi pas duduk cari tembok, bersandar kepada selain Allah, musyrik. Duduk cari tembok. Pas orang pulang bawa tentengan. Kalau dia amanah bilang, Pak maaf saya nggak mau terima. Kenapa? Saya tadi nggak ikut baca. Tapi dia nggak, tidur pas pulang bawa tentengan. Luar biasa. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita di Indonesia ini baca surat Yasin bertahun-tahun, tapi sayang sekali belum hafal-hafal. Saya pernah lagi ada acara tetangga diundang, ada tahlilan gitu. Tiba-tiba yang di depan ini Ustadz Kiai Habaib gitu di depan. Saya duduk, ya saya diundang sebagai tetangga. Tiba-tiba Ustadz yang akan pemimpin baca Yasin nggak kebagian surat Yasinnya. Jamaah semua kebagian kecuali kita di depan. Dianggap Kiai Habib hafal dong, masa hafal Yasin. Pikiran mereka begitu. Ustadznya itu, waduh bingung jadinya. Pada saat diserahkan, kami minta kepada Ustadz Fulan pemimpin surat Yasin. Ustadznya pelepotan, langsung pegang mic. Alhamdulillah para jamaah diminta orang tuan rumah, saya pemimpin Yasin. Tapi karena ada Syekh Ahmad Al-Misri orang Arab asli, kami serahkan kepada beliau. Lah, jebakan Batman lagi. Ya udah, ana balikin ke beliau lagi. Alhamdulillah walaupun saya asli Mesir, walaupun sudah warga negara Indonesia, akan tetapi saya hormat kepada orang pribumi. Saya balikin lagi. Saya kasih ke beliau. Beliau bisikin saya, Syekh, jangan memalukan saya. Loh, kenapa? Aku belum hafal. Berarti Anda Ustadz ini bohongan. Ya, akhirnya ya udah saya baca. Itu yang uniknya di situ. Maka sekarang kalau kita lihat dai itu di TV itu atau di luar TV, kualitasnya nol. Wallah kalau saya tes hafalannya, jangan tes hafalannya, tajwidnya aja, suruh buka Quran aja, baca dari Quran, anak kasih ya dapat nilai 2 biar nggak nangis. Karena Quran itu pondasi. Di Al-Azhar itu kami tidak bakalan lolos SMA sebelum dites 30 juz. Untuk orang Mesir khusus. Maka di sana kita hafal Quran itu wajib, kalau nggak bakalan selesai kuliah. Kuliah nggak bakalan terima ijazah sebelum hafal 30 juz. Dan dites oleh ulama-ulama ahli Quran, bukan orang-orang sembarangan. Kadang-kadang ini penceramahnya baca Quran pelepotan. Ini baru saya download tadi penceramah, terkenal lagi loh. Kalau saya kasih dengar suaranya pasti mungkin tahu. Ya Allah kaget, baca surat Ar-Rahman kayak baca Quran bukan Quran. Berantakan tajwidnya, ya. Al-Mizan dibacanya Al-Mizan. Padahal itu mizan, timbangan. Nanti berubah makna. Maka kalau kita mencari imam, itulah fungsi kita mendidik anak sejak dini untuk mendekat dengan Al-Quran. Kenapa? Biar dia bisa menghafal di masa mudanya, biar Al-Quran melekat di hati dan pikirannya, biar anak kita tidak terbawa arus yang lain. Bagaimana Anda menginginkan anakmu jadi hafiz Quran? Mungkin orang tua berbayang, oh Syekh ini kepingin semua anak jadi ustaz juga. Bukan itu yang saya maksud. Gak ada niat sama sekali untuk anak Anda jadi ustaz. Kalau jadi silakan, kalau nggak jadi nggak masalah. Tapi saya berharap, dan almarhum Syekh Ali Jabir demikian, kita datang dari Timur Tengah meninggalkan negeri kita segala macam, orang tua, keluarga yang masih ada sampai saat ini. Kami datang ke Indonesia apa? Karena kita punya kewajiban berdakwah. Kemanapun berdakwah kita. Kita berharap 10 tahun, 15 tahun ke depan pemimpin Indonesia adalah para penghafal Quran. Amin doang, anak kita nggak diajarin Quran. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ke depan ada pilot hafiz Quran. Nggak apa-apa, yang penting hafiz Quran. Mau jadi apa boleh, selama bermanfaat bagi dirinya, bangsa, negara. Kita berharap ada pilot hafiz Quran, dokter hafiz Quran, insinyur hafiz Quran, pejabat hafiz Quran, bupati hafiz Quran, wakil presiden, gubernur, wakil presiden, gubernur hafiz Quran.
camat hafiz Quran, lurah hafiz Quran. Kami berharap itu. Kenapa? Dia lebih berhak. Coba bayangkan kalau ada gubernur atau presiden mengimami kita. Dulu almarhum Muhammad Mursi, presiden Mesir, ngimamin orang dalam salat tarawih. Tapi karena tidak disukai keberadaan orang Islam begitu, maka habis itu langsung hilang. Maka itu yang kita harapkan. Apalagi di Indonesia ini luar biasa. Penduduk Indonesia ini lebih dari 260 juta. Kualitas Al-Quran, sampai ada hitungan dari teman-teman, ada sekitar 10 juta orang muslim di Indonesia buta Al-Quran. Kita punya kesempatan, anak-anak kita masih kecil. Untuk apa? Untuk mencintai Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang. Tanamkan cinta Al-Quran kepada anak kita dulu. Perkenalkan kepada anak gimana manfaatnya Al-Quran. Maka saya nulis buku kecil-kecil itu 30 halaman, 40 halaman. Cuma hanya yang tebal buku tentang ruqyah doang. Dan itu online ada banyak. Dan keuntungannya kembali ke rumah teman tahfiz. Saya nggak terima. Itu kenapa? Harapan kita dengan 30 halaman ini menjadi motivasi, ringan, gampang dibaca. Karena sekarang orang baca kitab itu sulit. Apalagi bikin buku tebal, pusing pala berbi. Anak kita pusing sekarang. Mana orang yang tua aja nggak mau. Apalagi anak kita nggak bakalan. Sekarang pada pegang HP semua. Maka harapan kita dengan apa? Saya menulis buku namanya Kemuliaan Ahlul Quran. Apa faedah, apa pengaruh saya menjadi hafiz Quran? Anda ini tidak perlu pegang Quran dari kepala. Saya menyetir mobil, saya bawa motor, bisa murajaah. Dalam perjalanan berangkat ke kampus, ke sekolah, kemana, murajaah, mengulang hafalan. Terus kedua, pada saat mereka meninggal di perang Uhud, Nabi mendahulukan yang hafalannya lebih banyak di dalam satu lubang. Kemudian pada saat dia menghafal Quran dan mungkin hafalannya, tajwidnya bagus, dia berhak menjadi imam. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang fasih bacaannya. Bukan kayak imam tabbat yada Abi Jahlin wa tab. Makmum di belakang Abi Lahab, kata imam tetap kekeh dengan Abi Jahal wa tab. Makmum tabbat yada Abi Lahabin wa tab, kata imam di depan kekeh juga tabbat yada Abi Jahlin wa tab. Selesai ditegur makmum, kenapa kau baca Abi Jahal? Abi Jahal, Abi Lahab, dua-duanya kafir, ngapain kamu ribut? Loh, tapi itu Quran, gak bisa dirubah. La ilaha illallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun hafal Quran, kita terkejut. Sebenarnya gak usah terkejut, karena itu sudah dipersiapkan sejak masih dalam kandungan. Itulah gimana caranya kita bisa menghafal Quran. Yang pertama, kita pilih pasangan yang baik, soleh dan solihah. Kemudian pada saat istri kita mengandung anak, hamil, usia kandungan 120 hari 4 bulan. Ada hadisnya, riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis Arba'in Nawawi ada. Hadisnya adalah pada saat anak kita atau kandungan atau janin itu mencapai sekitar 4 bulan, itu Allah summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fi ruh. Allah utus malaikat meniup roh pada janin itu. Kemudian mencatat tempat rezekinya, ajalnya, celaka atau bahagia dan lain. Di situ janin ini sudah hidup, berarti ditiup roh, berarti ada kehidupan. Maka ulama sepakat tidak boleh menggugurkan janin yang sudah mencapai 120 hari, sudah 4 bulan. Kenapa? Sudah ada roh. Kecuali kalau banyak dokter sepakat ini membahayakan ibunya, maka kita menghilangkan cabang demi menjaga yang asal. Karena kita tidak tahu kehidupan anak, maka boleh digugurkan. Tapi disepakati banyak dokter muslim yang adil dan thiqah, terpercaya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat mencapai usia kandungan ini 4 bulan, sudah ditiup roh. Dan kata ulama, yang pertama aktif dari bayi itu atau janin itu adalah telinga. Maka jangan berkata kasar, jangan bicara kecuali yang baik-baik. Maka istri kita, orang tua yang hadir, dianjurkan membacakan Al-Quran atau diperdengarkan Al-Quran di sebelah istrimu pada saat mengandung anak kita. 4 bulan itu rekaman masuk ke dalam otak anak. Bayangkan 30 juz masuk, kan dia cuma dengar Quran. Pada saat lahir ditalkinkan surat-surat itu, kan sudah ada simpanan di dalam memorinya. Ini yang memudahkan dia cepat menghafal Quran usia 5-6 tahun hafiz Quran. Maka kenapa di Arab kita tidak heran kalau lihat anak-anak kecil hafiz 30 juz.
Saya pernah ajak salah satu ustadz dai ke kampung saya di Mesir. Dia kaget mau ngetes anak-anak Mesir pegang Quran. Aku malu, anak-anak pada hafal, aku pegang Quran. Ya nggak usah malu, biar kamu tahu kualitas anak. Kenapa? Maka hati-hati kalau kamu negor anak di jalanan, bisa jadi hafiz Quran. Walaupun lagi bermain, walaupun dia aktif, begitu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak terkejut karena pada saat istri hamil diperdengarkan Al-Quran. Jangan ada yang lain. Ya, jangan ada kata-kata lain. Sampai diceritakan salah satu ustadz atau kiai, beliau mengatakan ada seorang anak usia berapa tahun, kemudian setiap marah sama ibunya ngeludahin wajah ibunya, bukan ibunya. Ditanya, ini ibunya itu kan makin lama makin gelisah. Di depan orang dia kesal marah ngeludahin ibunya. Akhirnya ditanya salah satu kiai, ibu itu kenapa anak saya kok begitu sama saya? Kata beliau, bisa jadi kamu punya kesalahan. Kata beliau, aku ini masih kecil, anak berapa tahun. Kok aku punya kesalahan apa? Ya nggak tahu, silakan. Beliau ingat pada saat mengandung anak itu, dia selalu mengancam suaminya bilang, kalau kau begitu terus, aku akan menggugurkan anakmu. Berarti dia ingin membunuh tuh anak. Dia dengar. Pada saat lahir, dia balas dendam sama ibunya. Subhanallah. Maka itu berhati-hati. Pada saat istri kita mengandung, apa? Doa-doa yang baik. Diperdengarkan zikir pagi petang, diperdengarkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat-surat yang lain. Jadi anak kita pada saat lahir tidak sulit menghafal Quran, malah gampang dan mudah. Saya dibawa ke saya di Jakarta, anak dia agak autis sedikit gitu, tapi bapaknya bingung kok bisa hafal Quran. Nggak hafal Quran semua, tapi banyak surat yang dia hafal. Saya nanya, Pak, ini kok anak bapak begitu? Iya, waktu istrinya hamil sering dengar Quran, gitu tuh. Tapi pada saat lahir dia diputarkan Al-Quran di rumah. Bapak dia nggak bisa baca Quran dengan baik loh. Itu anak saya nanya surat apa aja dia tahu kok. Ya salam. Bingung juga. Kalau antum lihat tuh masih kecil. Berapa tahun? Itu jangan bingung. Kenapa? Al-Quran begitu memang. Ada pilihan, dia pilih sendiri. Maka mulai kita mendidik dan membesarkan, mengajarkan Al-Quran kepada anak kita sejak masih dalam kandungan. Sebelum berada di dalam kandungan, kita pilih ibu yang salihah, yang rajin baca Quran, bukan rajin baca WA, bukan rajin main TikTok. Awal muncul TikTok itu karena saya nggak ikut berkembangan terus ya, sampai saya disuruh bikin TikTok, upload video dakwah segala macam, biar kita ramai dengan dakwah. Jadi yang lain itu bisa disingkirkan. Tiba-tiba saya lagi di salah satu supermarket, saya habis belanja, saya naik motor karena dekat rumah. Pas saya lagi di parkiran, saya lihat ke arah pintu masuk, ada dua perempuan lagi kayak orang kerasukan. Beneran, saya hampir mau jalan ke mereka, takut kesurupan, kasihan mengganggu orang. Kesurupan pikiran saya begitu. Saya datang mau meruqyah mereka berdua. Ternyata ditaruh handphone di depan dia, lagi joget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa namanya itu? Kok kenapa perempuan ini kerasukan? Ini TikTok kata dia. TikTok, Masya Allah. Kalau meninggal pada saat TikTok gimana? Maka ibu-ibu sekarang ya Allah, kadang-kadang lihat jogetnya apa di TikTok semua diupload dulu. Padahal kita meninggalkan jejak ini. Bayangkan kita udah meninggal di kubur, masih meninggalkan keburukan-keburukan kita ini. Nanti insya Allah dapat pahala dari TikTok di alam barzakh. Lihat nanti mau diapain nanti, Pas ditanya siapa Robmu, bilang kasih tahu nggak ya? Ya kan ahli TikTok. Kan ahli TikTok, bukan orang ahli agama. Kan pas malaikat nanya kita di alam barzakh, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, kasih tahu nggak ya? Lah kasih tahu nggak ya? Karena dia terbiasa dengan main-main, bercanda-bercanda. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, memilih ibu yang salihah. Kedua, pada saat anak kita masih dalam kandungan, mulai usia kandungan 4 bulan, kita mendengarkan Al-Quran, diputar di rumah kita terus. Kenapa? Surat Al-Baqarah ini mampu mengusir jin yang mengganggu rumah kita. Itu obat bagi rumah yang banyak gangguan. Itu bukan dari saya, dari Nabi. Ada hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru aw yafirru min al-bait alladhi yuqra fi surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti rumah yang tidak ada Al-Quran di dalamnya apa? Rumah yang tidak ada di dalamnya Al-Quran apa?
Kuburan. Silakan periksa rumah Anda masing-masing, ada kuburan nggak di situ? Kan kuburan, kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka itu dalil sebagian ulama yang membolehkan, yang mengatakan tidak ada bacaan Quran di dalam kuburan. Mereka bagi dalil ini. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka mereka bilang, oh berarti Quran tidak dibaca dalam kuburan. Itu dalil mereka yang mengatakan tidak. Dan ada ulama yang mengatakan boleh dengan dalil mereka juga. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Luar biasa. Al-Baqarah itu tidak harus sekaligus dibaca 286 ayat, melainkan kita apa? Kita bisa ya bagi-bagilah. Ada yang bilang, boleh gak saya nyalain handphone, saya taruh di rumah? Boleh, gak masalah. Tapi kenapa Anda tidak baca? Setiap huruf dapat pahala, setiap huruf dapat kebaikan. Anak Anda masuk ke dalam rumah, Anda jadi motivasi buat anak, suri tauladan buat anak. Anak itu masuk ke rumah, lihat abinya, umminya pegang HP, WA terus, sampai anak berharap menjadi handphone biar lebih dekat kepada orang tua. Halo? Masih hidup? Jadi anak pulang, kalau lihat ayahnya lagi baca Quran, itu menjadi motivasi. Saya sejak kecil, sejak mulai kenal dunia ini, ya, saya bangun tidur, ayah saya putarin Quran di rumah. Gak boleh pagi-pagi ada. Kenapa? Bangun tidur dengar suara Quran. Ya terbiasa begitu. Maka kalau kita, subhanallah, kadang-kadang tidur harus pakai suara Quran. Kalau nggak bisa tidur. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada saat anak kita masuk ke dalam rumah, lihat orang tuanya sedang baca Al-Quran, Anda ini memotivasi anakmu menjadi hafiz Quran, menjadi pencinta Quran. Nggak bakalan dia tergoda. Kenapa? Di situ Al-Quran yang hidup di tengah-tengah keluarganya. Dan ini salah satu metode kita bagaimana mencetak anak sejak dini menjadi hafiz Quran, pembaca Quran, pencinta Quran. Dari apa? Dari keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri. Maka kita selalu ajarkan keluarga, ayo kita hidupkan Al-Quran di dalam rumah. Kalau Anda tidak bisa baca, putarin Al-Quran di rumah aja, jangan sampai putus. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba diperhatikan itu. Kalau kita kepingin anak kita jadi hafiz Quran, pilih ibu yang baik. Pada saat masih dalam kandungan diperdengarkan Al-Quran, diputarkan Al-Quran. Baca di rumah kita Al-Quran. Karena syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya Al-Baqarah. Kita pakai YouTube bisa. Kita baru rekaman kemarin, saya baru rekaman ayat ruqyah syar'iyah di channel YouTube saya. Tapi bukan itu yang saya harapkan. Saya kepingin jamaah itu baca sendiri. Tapi kalau lagi sekali-kali malas, boleh diputarin yang suara saya. Tapi kalau tidak, ya nggak masalah. Lebih ahsan setiap hembusan nafas membawa keberkahan bagi rumah Anda dan keturunan Anda, menjadi suri tauladan yang baik, motivasi yang baik buat anak. Dari itu anak bisa belajar Al-Quran, menjadi pencinta Quran. Karena bangun tidur dengar Quran, tidur kembali dengar Quran, tengah harinya, siang hari, sore hari dengar Quran. Itu yang, maka handphone itu kalau kita di rumah, apalagi mau tidur, jauhkan dari telinga kita. Karena itu juga berbahaya. Jauhkan dari kita, biar kita bisa tidur nyaman. Sekarang apa? Handphone ditaruh di bawah bantal. Sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Itu handphone luar biasa. Sampai seorang istri bilang, Masya Allah, kamar saya tadi malam bercahaya. Loh, bukan kamar bercahaya malaikat turun di rumahmu. Bukan, suamimu lagi main handphone, Anda tidak tahu. Ya, namanya orang lagi main HP, ada cahaya, orang gelap, ya nampak cahaya, dia bilang Masya Allah, malaikat turun. Bukan malaikat, suami kamu lagi ngobrol di WA, nonton di Facebook atau YouTube. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menciptakan lingkungan yang baik untuk anak, yang subur, yang baik, yang benar-benar bisa menciptakan dan mencetak anak kita menjadi hafiz Quran. Kemudian kita apa? Panggil guru ngaji ke rumah. Anak kita dipanggilin guru ngaji bahasa Inggris, matematika, fisika, sains dan lain. Giliran Quran nggak mau. Justru kesempatan memberi contoh kepada anak. Anda duduk juga ngaji, Anda duduk juga membaca Al-Quran. Beri motivasi, beri hadiah. Nah, kalau kamu hafal juz amma, saya kasih hadiah ini. Ponakan saya baru kelas 2 SD di Mesir. Saya bilang sama dia apa? Kalau kamu hafal Quran 2 juz atau 1 juz, saya berangkatin kamu umrah. Hafal dia. Baru kelas 1, ngebut banget tuh anak.
nagih janji kata dia. Maka itu jadi apa? Motivasi buat anak menjadi hafiz Quran. Ya. Saya punya anak paman saya itu, beliau itu dokter gigi, baru masuk kuliah kedokteran. Tapi subhanallah menghafal Quran dan punya adik ibunya itu luar biasa hafalan Qurannya. Itu ikut lomba di mana-mana pasti juara satu, luar biasa. Dan kemarin di Mesir ada seorang perempuan, dia baca Al-Quran sekali duduk dari hafalan dan tidak ada satupun kesalahan. Subhanallah. Itu hak milik Allah. Sekali duduk 30 juz, bayangkan. Bayangkan betapa bahagianya orang tua. Apa konsekuensinya kalau saya punya anak dia bisa baca Quran atau saya sendiri gak bisa baca Quran? Yang pertama, jangan-jangan itu tanda Allah tidak mencintaimu. Jangan-jangan itu menjadi tanda Anda tidak dicintai oleh Al-Quran. Yang ketiga, bisa jadi bacaan Quranmu salah di dalam salat dan salatmu tidak diterima puluhan tahun. Coba kalau saya perbaiki surat Al-Fatihah. Dari a'udzu billahi, a'udzu, dzal beda dengan zai. A'udzu aku butuh gangguan syaitan. Tapi kalau a'udzu aku berlindung dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dibaca ha, bukan ha. Kalau baca alhamdulillahi pakai ha, batal salatmu karena artinya kematian. Kalimat alhamdu dalam bahasa Arab hamada, ha mim dal, dalam kamus artinya kematian. Bagaimana kematian bagi Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Jadi batal salatmu. Anda bilang beralasan tidak faham? Tidak. Orang guru ngaji ada di mana-mana. Hanya kita yang malas-malasan. Risikonya, konsekuensi Anda tidak bisa membaca Quran, menghafal Quran, bagi Anda dan keluarga Anda, salat Anda bisa tidak diterima puluhan tahun. Cuma beribadah salat tapi tidak diterima. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan al-alamin. Ainnya diperjelas. Ar-Rahmanir Rahim, haknya juga diperjelas. Maliki yaumiddin, bacanya maliki kaf kasrah, bukan malik yaumiddin. Bacanya maliki yaumiddin, bukan malik. Kalau malik itu sukun kafnya, padahal kafnya itu ada kasrah. Maliki yaumiddin, ad-din. Iyyaka na'budu, iyyaka ditekankan, kalau tidak ditajdid syaddah tidak ditekankan artinya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tajdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pakai tajdid atau syaddah, artinya apa? Sinar matahari. Berubah lagi, batal salatmu. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Ihdinas sirata, bukan as-sirata. Ta tebal, bukan ta. Ihdinas sirata al-mustaqim, aqqa, kaf dan qaf hampir berdekatan. Aqqa, akka. Al-mustaqim. Sirata, sodnya bukan sin. Sad, ini bicara Hafiz an Asim, qiraat kita. Sirata alladzina an'amta, bukan an'amta. Alaihim ghairi, ghainnya diperjelas. Ghairil maghdub, al-mustaqim, ada orang bacanya al-mustaqim. Al-mustaqim, sinnya jadi sad atau ta'nya jadi ta. Al-mustaqim itu salah. Al-mustaqim salah. Dibacanya qaf, aq. Ada orang bilang, aduh saya bukan orang Arab, rumit, pusing saya hafal. Bukan pusing, anak kecil aja bisa, kenapa kita tidak? Kalau ada kemauan, insya Allah bisa. Kalau ada keinginan, Allah permudah. Tapi Anda kalau tidak ada keinginan, tidak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, risiko dan konsekuensi kita tidak membaca Al-Quran bisa jadi kita kehilangan kesempatan ini di akhirat. Pada saat kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Langit diganti, bumi diganti, enggak ada bulan, tidak ada matahari. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat. Itu semua diganti. Bangkit dari kubur gelap gulita. Bagaimana kita menuju pada mahsyar? Sesuai dengan amal ibadah. Ada yang dapat 1 senti cahaya, ada yang sampai 2 senti, ada yang 1 meter, ada lebih, ada yang kurang. Tiba-tiba Anda bangkit dari kubur, semua orang lari meninggalkan kita. Allah berfirman dalam surat Abasa,
Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ayah dan ibunya, wa sahibati, istrinya, wa bani, anaknya. Masing-masing punya urusan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan, ketakutan. Cuma hanya satu yang memikirkan orang tuanya. Anak penghafal Quran bangkit dari kubur cari kedua orang tuanya. Buat apa? Diberikan jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya. Cahayanya, cahaya mahkota ini lebih terang dibanding cahaya matahari. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunan beliau. Anda kehilangan banyak pahala. Anakmu, saya sampaikan tadi, ijazahnya sampai S3, tapi nggak mampu baca Al-Quran. Apa yang Anda dapat di akhirat? Cuma Anda dapat apa? Jabatan, kedudukan, harta di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau anakmu S3, ilmu duniawi ditambah dengan hafalan Quran, walaupun 5 juz, itu luar biasa di akhirat. Menjadi kebanggaan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi, tapi kata ulama sanadnya lemah. Seorang penghafal Al-Quran mampu memberi syafaat kepada 10 orang di hari kiamat. Bayangkan, kita di akhirat mengemis pahala, kebaikan, syafaat, keberkahan, pertolongan. Di akhirat ditolong oleh anak kita sendiri. Luar biasa. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa menjadi penghafal, jadilah pembaca, pencinta, pembantu para penghafal Quran. Kita membaca Quran aja setiap huruf dapat pahala. Anda rajin baca Quran dapat syafaat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Muhammad Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca Quran. Hadis Nabi SAW riwayat dari Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat sebuah kaum, dan dengan Al-Quran merendahkan kaum yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahih dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan satu kebaikan, dilepaskan gandakan menjadi 10. Wallahu dhaiful man yasha, wallahu wasi'un alim. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Nabi bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyam." Puasa dan Al-Quran akan berbagi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Apa yang kita cari lagi? Kalau Anda fasih membaca Al-Quran karena bukan hafiz Quran, bisa jadi karena Anda, rutinitas Anda setiap hari baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al-barara." Orang yang baca Al-Quran dengan fasih lancar bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, coba perhatikan, Anda yang merasakan kesulitan pada saat belajar Quran, belajar ngaji, belajar tajwid, merasakan kesulitan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa alayhi kullu ajran. Merasakan kesulitan, terpatah-patah membaca, dapat 2 kebaikan dari Allah. Luar biasa. Dan banyak sekali hadis. Dan kita perlu, umat Islam, tugasnya terhadap Al-Quran ada 5. Tugas kita terhadap Al-Quran minimal 5. Pertama, kita membaca. Yang kedua, kita memahami. Yang ketiga, kita menghafal. Orang yang rutin baca, memahami, otomatis gampang menghafal. Kemudian kita berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Kemudian kita amalkan Al-Quran. Pertama, kita membaca. Yang kedua, kita memahami.
Yang ketiga, kita menghafal. Yang keempat, kita mengamalkan. Yang kelima, kita berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Nambah satu lagi, membantu para penghafal Quran. Kalau kalian lihat kita di Bandung atau di Jakarta atau di kota-kota besar, saya dengan izin Allah 90% Indonesia, hampir 95% Indonesia saya sudah keliling berdakwah. Sampai ke pelosok-pelosok yang ke orang Indonesia sendiri belum pernah ke situ. Ke Papua, Aceh, Kupang, Ambon, semua daerah. Semua daerah saya kunjungi. Sampai di pedalaman, hampir jaraknya sampai 7 jam, 10 jam. Saya pernah datang ke Medan, naik pesawat mendarat di Medan, naik mobil 10 jam ke Aceh Tenggara. Sampai di sana cuma hanya mandi, ganti baju, ceramah, balik lagi ke Medan 10 jam. Cuma hanya buat 1 jam. Pada saat saya datang ke Papua dan kita datang ke pelosok-pelosok, wallah Quran yang mereka pegang itu udah robek. Nggak ada Quran yang bagus-bagus kayak Quran Saudi ini, cetakan Raja Faid ini yang ada itu, yang itu nggak ada. Itu mustahil ada. Yang di sana tahu nggak kertas, kata orang Arab, kertas koran, ya, kertas coklat itu Quran di sana hampir semua begitu. Sampai kita bawakan buku Iqra ke sana, mereka bahagian bukan main. Bayangkan Anda di sini mensia-siakan Al-Quran, mengabaikan Quran, tapi mereka di sana butuh. Maka itu yang membuat kita bergerak untuk Al-Quran. Syekh Ali Almarhum ingin mencetak 1 juta hafaz Quran, tapi subhanallah takdir mendahului beliau, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah. Saya tidak menggantikan beliau, hanya kita meneruskan beliau. Gak ada orang yang bisa menggantikan orang. Sahabat tidak menggantikan Rasulullah, tapi meneruskan perjuangan Rasulullah. Demikian saya meneruskan apa yang dilakukan Syekh Ali. Kenapa? Beliau punya cita-cita yang mulia. Ayo kita teruskan. Nanti saya nggak ada yang meneruskannya lagi. Harapan kita, Al-Quran itu tersebar di seluruh Indonesia. Kita mempunyai banyak para menghafal Quran. Kenapa? Kebanggaan Indonesia sekarang, ya, adalah dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Nama kita sudah jelek di mana-mana. Ya, maaf. Orang kalau kita di luar negeri memandang kita, oh ini Indonesia banyak membantu, banyak pelayan. Gitu pikiran mereka begitu. Yang kedua, banyak orang pikir Indonesia itu korupsinya Masya Allah besar-besaran, banyak begini. Jadi mencemarkan nama baik negeri, sedangkan itu cuma hukum saja. Bagaimana kita menampilkan anak-anak kita para menghafal Quran? Maka bahagia saya melihat Ananda tadi yang baca Al-Quran tadi di sini. Kenapa? Motivasi buat anak-anak yang lain. Terus dorongan bagi dia untuk melanjutkan bacaan dan hafalannya. Saya terkejut pada saat datang ke Aceh di bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Saya kaget, imam-imam Ramadan dari Saudi semua. Saya bilang, ngapain kalian undang orang Arab? Orang Arab itu udah pintar baca Quran. Ini Quran bahasa mereka. Boleh sekali-kali undang 5 hari, 10 hari, bukan selama Ramadan dia imam di masjid. Anak-anak Aceh itu dikeluarkan yang hafiz Quran. Kenapa? Motivasi buat mereka. Nanti dia berpikir, aku hafal Quran gak pernah diperhatikan sama pemerintah, sama masyarakat. Buat apa saya hafal Quran? Pikiran dia begitu, ingin dipersilahkan maju sholat imam. Dia jadi motivasi, dan dia makin lama makin bagus, makin mungkin menghafal dan membaca Al-Quran. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini memberikan kita semangat untuk terus membaca, mempelajari Al-Quran, terus mendorong anak kita, memotivasi anak kita untuk menjadi pencinta Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, atau menjadi para penghafal Al-Quran. Silakan anakmu mau jadi apa, bebas. Yang penting jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, kita semua ingin bernaungan di bawah naungan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita, semoga Allah senantiasa merahmati kita, dan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya persilakan kepada para jemaah yang mau bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ya, monggo untuk sesi pertama untuk 3 orang pertama. Ya, ada lagi? Satu lagi untuk sesi pertama 3. Oke. Izin Pak, mungkin boleh disebutkan nanti nama dan apa yang menjadi pertanyaan. Monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasan Dani. Barakallah. Saya mendengar dari Pak Syekh ini sangat terharu sekali tentang anak-anak membaca Al-Quran. Cuman saya
mengkhawatirkan sekarang ini. Mengkhawatirkan apa? Ini banyak Al-Quran yang memang tidak sama dengan yang lama. Contohnya maaf ini Al-Quran Nusantara. Nah ini bacaan-bacaannya. Kemudian yang kedua, lagam suara. Lagam suaranya terkadang dimain-mainkan, tidak seperti apa yang didengarkan. Karena memang tadi Ustaz bilang artinya lain, sudah lain lagi, bacaannya lain. Betul. Nah ini hukumnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, di sini diharapkan memang semua anak-anak kita, termasuk saya juga pribadi, itu harus hafal Al-Quran. Karena memang kalau yang namanya salah sedikit saja sudah terlihat kalau memang kita sudah sering membacanya. Nah ini kira-kira apa yang menjadi supaya jadi petunjuk untuk supaya Al-Quran itu tetap murni dalam konteks Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itulah yang kita harapkan adalah masyarakat kembali kepada ulama yang istiqomah. Pada saat mereka bingung bertanya atau kemana mereka bertanya, carilah ulama yang istiqomah, yang tidak digoda dengan apapun. Orangnya istiqomah, dalam keadaan dipuji, dalam keadaan dihina, dia tetap istiqomah. Dan dia memang ahli dalam bidang Quran. Dan Indonesia banyak sekali ulama-ulama ahli Quran, cuma hanya mereka tidak ditampilkan saja, atau mereka ini tidak mempromosikan dirinya dan lain. Maka kita bertanya kepada ulama ahli, mau muncul Nusantara, mau muncul luar angkasa, tetap mereka akan menjelaskan yang hak itu hak, yang salah itu tetap salah. Itu pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan lenggam. Dulu pernah ada orang baca Quran di Istana Negara dengan lenggam Jawa. Itu adalah kesesatan. Dan saya hadir waktu Menteri Agama Luqmanul Hakim, kita berada di Taman Mini, kalau nggak salah, kita di Baitul Quran, kalau nggak salah itu di situ. Beliau yang mengungkapkan hal demikian, maka saya terkejut. Wah, ini kok menuju ke situ gitu. Saya sendiri yang mendengar, saya menyaksikannya sendiri. Saya berpikir, ini mungkin bercanda bagaimana ya. Tapi ternyata serius. Akhirnya pada saat ada acara di Istana Negara, ada orang baca Quran dengan lenggam Jawa. Saya berdengarkan kepada Maulana, Syekh guru saya dan guru semua orang para penghafal Quran, Syekh terbesar untuk ahli qiraat di Mesir, namanya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Kalau ada orang yang belajar di Mesir atau orang yang hafal Quran dan ahli qiraat pasti kenal nama beliau. Beliau sudah wafat. Beliau itu ketua para masyaikh di Mesir, para syekh-syekh semua beliau ketuanya. Beliau pada saat saya diperdengarkan suara lenggam Jawa itu di Masjid Al-Azhar, beliau lagi duduk di kursi. Saya ingat, saya pada saat itu pakai celana bahan sama baju koko. Saya berdengarkan langsung ke beliau. Gimana ya Syekh, menurut antum ini? Beliau tidak setuju dan tidak senang. Kenapa? Quran itu punya aturan. Maka nyambung dengan pertanyaan antum terakhir adalah suara dilakukan boleh, tapi tidak menabrak tajwid. Itu lenggam itu terakhir. Maka dalam buku saya terbaru yang saya nulis namanya Adab Penghafal dan Pengajar Quran. Di situ saya jelaskan ada fatwa-fatwa seputar hukum pegang Quran dalam keadaan haid, hukum baca Quran dalam keadaan haid, baca Quran dalam sholat, pegang Quran baca, kemudian baca Quran dalam lenggam tersebut. Saya jelaskan dalam 2 halaman hukumnya secara detail. Tapi ringkasannya atau singkat daripada pembahasan itu adalah boleh kita mengiramakan suara kita, tapi tanpa menabrak tajwid. Tajwid itu kan harakatnya udah jelas, ya, seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Kan tajwid itu gunna itu 2 harakat. Seperti ini. Inna, amma, gitu bacanya. Tapi kalau bilang inna, itu kan melanggar. Gak bisa dia nabrak tajwid. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, dan seterusnya. Tapi kalau orang baca qasidah, silakan. Seperti Syekh Mishari gitu. Kalau dia baca Quran ada aturan, dia tahu tajwidnya. Tapi kalau dia baca qasidah, atfaita 'alal husnil abqa falwardu tadawwa tanaqa, itu dilakukan silakan, itu bebas, nggak ada aturan.
Tapi Al-Quran ada tajwid. Tajwid itu memberi setiap huruf hak. Haqqah wa mustahaqqah. Setiap huruf itu punya hak dan kewajiban. Dan itu arti daripada tajwid. Kalau sampai terjadi kesalahan disebut lahan dalam tajwid. Ada lahan dua. Lahan jelas, yang jelas dan nampak seperti suratal ladzina an'amtu alaihim. Salah an'amtu, orang semua tahu. Tapi kalau anda salah baca seperti gunna, ikhfa, iqlab, kan masyarakat tidak tahu. Yang faham hanya orang yang belajar tajwid saja. Maka dilakukan boleh, tapi tanpa menabrak tajwid. Kadang-kadang kita lihat qari-qari yang diundang sampai membingungkan. Tajwid ditabrak, aturan semua ditabrak, sampai kereta juga ditabrak sama dia. Udah ditabrak semua, masa bodoh. Tapi jamaahnya Allah, gitu kan? Ini ustadz yang anak baru download hari ini terkenal loh. Lagi baca surat Ar-Rahman, berantakan seberantakan-berantakannya. Ya. Tapi ibu-ibu bilang apa? Allah. Enggak tahu Allah itu bagus atau Allah itu Allah sesat gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi dia terkenal dan mengajarkan umat. Dia sendiri aja perlu diajarkan. Jelas? Maka saya berharap, maka itulah imam-imam kita harus orang yang mutqin bacaannya. Bukan cuma suaranya bagus, hati-hati. Hafalannya banyak, mutqin. Hafalannya bagus. Bukan banyak lupa, banyak kesalahan sehingga jamaah tidak bisa memperbaiki. Kenapa? Ya dia baca surat-surat panjang. Jamaah maksimal inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, yang biasa kita pakai dalam salat, al-hakumut wal asri, yang biasa-biasa. Tapi kalau tiba-tiba terjun bebas dalam surat Al-Baqarah, jamaah bingung, imamnya diam, jamaah di belakang diam. Sampai ada jamaah itu nih. Lagi ada yang baca imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Tahu sendiri qul ya ayyuhal kafirun banyak muter-muternya. La a'budu wa ta'budun wa la antum ta'budun ma a'budu wa la na'budu ma a'budtum wa la antum ta'budun ma a'budu wa la na'budu ma a'budtum. Balik-balik. Ada imam lagi baca, nampaknya lagi enggak fokus apa kemana gitu pikirannya. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ta'budun ma a'budu wa la na'budu. Balik lagi. Sampai yang di belakang kesal. Lakum dinukum waliyadin. Ayo tutuplah, ngapain lama-lama muter-muter. Maka mungkin bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dan yang terakhir itu suara. Karena suara itu anugerah. Ya, ada orang bacaannya bagus tapi suaranya kurang bagus, nggak apa-apa. Lebih aman dibanding suaranya bagus tapi bacaan tajwidnya berantakan sehingga salat kita tidak sah. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Barakallah. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Sandi, saya masih tetangga jadi ketua RW 10, saya di RW 7. Masya Allah, barakallah. Gitu ya, ada spanduk tapi akbar saya. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Semoga saya antum dapat pahala dan anak dapat pahala. Amin. Insyaallah. Amin ya Rabb. Tafadhal. Saya mohon tips ini untuk saya pribadi gitu ya. Saya baru belajar Al-Quran itu mungkin beberapa tahun ya. Setelah saya SD, saya melupakan Al-Quran. Baru beberapa tahun saya kembali lagi ke Al-Quran. Saya belajar Al-Quran awalnya tidak ada guru. Saya belajar dari YouTube saja. Masya Allah. Saya mendengarkan sesi yang benar. Saya hafal beberapa surat yang saya panjang juga. Tapi saya itu ada keinginan ingin belajar membaca Al-Quran. Saya kan agak frustasi. Bukan ini saya bersama guru tasik saya. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Saya kok kenapa nggak bisa lancar gitu saya untuk cepat melihat tajwidnya, mahrusnya gitu. Tapi kalau hafalan saya alhamdulillah dapat. Saya mohon tips dari saya bagaimana saya membuat belajar. Satu, kemudian satu lagi saya juga sedang berjuang bersama guru saya untuk melaporkan masjid di RW 7 dan di sana imam-imam itu boleh dibilang belum fasih. Iya. Apakah kalau misalkan Al-Fatihahnya kurang fasih, apakah saya harus mengucapkan amin sih? Iya. Siap. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Gini,
Mempelajari membaca Al-Quran sebenarnya kuncinya pertama cuma satu. Kalau sudah belajar Iqra dengan benar, Iqra 1 sampai 6. Kalau sudah belajar metode Iqra dengan baik dan benar, pelafalannya benar, insya Allah baca Quran dengan baik. Mungkin karena antum meninggalkan Al-Quran, jadi Al-Quran yang meninggalkan antum. Kita tinggalkan Al-Quran 1 hari, dia meninggalkan kita 1 minggu. Kita tinggalkan 1 minggu, dia meninggalkan kita 1 bulan. Kita tinggalkan 1 bulan, dia meninggalkan kita 1 tahun. Kalau dia pergi 1 tahun, gak bakalan kembali lagi. Maka antum sudah diberi anugerah keberkahan bisa kembali kepada Al-Quran. Berarti antum masih dicintai oleh Al-Quran. Yang pertama antum lakukan, berbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, harus berguru. Walaupun masih terpatah-patah membaca, tetap dapat 2 pahala. Hadisnya tadi saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya, salat malam, dan ketika salat malam dalam sujud meminta Allah bukakan pintu rahmatnya, keberkahannya, agar antum ini bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian boleh ditambahkan lagi dengan meminum air zam-zam dengan niat dibukakan pintu keberkahan, biar antum bisa mempelajari tajwid dengan baik, membaca Al-Quran dengan benar. Itu air zam-zam sesuai dengan niatnya. Yang kedua, boleh makan kismis. Kismis itu untuk anak-anak atau orang yang otaknya itu bisa memperkuat hafalan kita, menjadikan otak kita makin bagus. Kismis. Dan juga madu. Kismis itu dari anggur yang sudah dikeringkan. Ya, anggur. Itu namanya kismis, zabib. Dan madu. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Alaikum bil asal fa innahu jayyidun lil hifdz." Hendaklah kalian minum madu karena dia bagus buat hafalan. Dan minum madu jangan pakai sendok logam. Kita pernah nggak lihat foto madu ada sendok logam? Ada pakai foto apa? Pakai sendok apa? Nggak pernah pakai logam. Secara kesehatan dan terbukti bahwa logam bertemu dengan madu, hilang khasiat madunya. Jelas? Maka kita sering minum pakai sendok, pantasan nggak sembuh-sembuh kita. Maka kita kalau minum madu dianjurkan pakai sendok plastik atau kayu, selain logam. Karena logam bertemu madu itu hilang khasiat madu. Maka antum bisa ngambil madu seperti ini, dibuka, didekatkan ke mulut, baca sehingga nafas itu keluar di dalam madunya. Baca Al-Fatihah 7 kali dengan niat antum diberikan kelancaran, kemudahan. Setiap hari minum pakai sendok plastik atau kayu, 1 sendok pagi hari, 1 sendok sebelum tidur. Dengan niat apa? Dipermudah. Ya. Atau boleh minum habatus sauda. Habatus sauda itu obat segala penyakit. Yang namanya orang lupa, penyakit juga semua penyakit kan. Maka kita minum habatus sauda, sekarang dibikin kapsul dalam minyak. Ya, kapsul minyak itu. Itu habatus sauda yang minyak cepat menyerap dalam tubuh. Maka itu lebih cepat dibanding yang bubuk. Kalau orang yang berangkat umrah di perjalanan dari Makkah ke Madinah, ada orang banyak orang Yaman jual madu campur habatus sauda. Itu bagus banget. Ya, 1 segini 50.000 apa berapa kemarin. Itu kita bisa konsumsi, tapi jangan pakai sendok logam. Jelas? Terus antum tetap berjuang selama Allah memandang hati hamba itu punya keinginan dan cita-cita, Allah pasti berikan kemudahan. Ya, kalau masih sampai akhir hayat masih antum belum lancar juga, tetap akan dimaafkan. Karena apa? Sudah ada niat dan ada perjuangan, ada gerakan. Ya, maka jangan lepas dari guru. Kemudian berkaitan dengan imam yang bacaannya tidak fasih. Kalau sampai imam bacaannya merubah makna, salat kita tidak sah. Bagaimana cara menegur imam? Saya kalau menegur imam apalagi sudah sepuh, saya ditabuk langsung. Contoh, kan biasa begitu sebagian masjid orang yang imam yang tua semua. Padahal bacaannya sudah nafas Senin Kamis, tinggal nunggu panggilan akhirat saja. Dan dia nggak mau pergi, nggak mau ninggalin imam untuk orang lain yang lebih bacaannya bagus dan tidak mau meninggal. Jadi kadang-kadang bingung gitu, nggak mau meninggal dan tidak mau membiarkan mihrab itu untuk imam yang lebih tepat. Jadi kalau merubah makna, merubah arti, tidak sah salat, maka antum cari masjid yang lebih bagus,
yang imamnya bacaannya bagus. Tapi antum punya nasihat di situ. Nasihat antum kepada pengurus masjidnya. Pak, kalau bisa sih ada imam yang bacaannya lebih fasih. Ente kadang-kadang memang tahu aja ini bacaannya fasih atau enggak. Ya udah, saya panggilin guru saya, biarkan beliau yang menilai, itu aja. Karena kalau kita orang awam dibantah terus, ya, nah, kayak orang alim aja, kayak orang tahu aja, gitu kan? Biasakan manusia, ya. Maka nanti antum bisa memanggil guru antum, bisa untuk mengikuti sholat berjamaah, seperti maghrib, isya atau subuh, mendengarkan bacaan imam. Oh ya, nanti beliau catat, sampaikan ke pengurus. Kalau dia mau rubah menjadi menggancari yang lebih bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, kami sudah sampaikan kewajiban kita, tinggal antum berpindah masjid. Yang penting jangan pindah negara. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, fadhil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham. Masya Allah. Abraham Burhandi. Nama bapak Abraham. Namanya Abraham. Oh, ajib juga ini ya. Biasa ada dengarnya Ibrahim ya. Antum ini nama unik juga ya. Betul. Jadi saya jemaah dari Masjid Al-Mahdi. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya mau tanyakan Ustaz. Saya usia saya itu untuk menghafal Quran itu rasanya cukup berat ya. Nah. Nanti hafal 30 juz, juz 30 belum hafal. Masya Allah. Nah, maksud saya, apakah Tipsnya. ya, maksudnya mempelajari agama, membaca Quran tanpa menghafal, apakah kita tetap akan dapat syafaat dari Iya. Nah, terima kasih. siap. Antum umur berapa sekarang, mohon maaf? 66. Masya Allah, masih muda. Gini, kalau antum membaca saja dapat syafaat Quran. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Antum baca saja, rutin baca, lancar baca, insya Allah dapat syafaat. Kalau tidak hafal. Tapi kalau termasuk seorang ulama atau da'i punya kewajiban menghafal. Maka kalau da'i tidak hafal Quran berdosa. Kenapa? Karena dia wajib mengimami umat, wajib menyampaikan dalil. Bagaimana dalil dia hafal Quran? Jelas? Itu yang pertama. Kalau tips sebagai antum untuk menghafal ada 4 hal, 4 poin. Bagi siapapun mau menghafal Quran, mau muda mau tua. Ada beberapa tips yang lain, tapi ini inti yang khusus untuk orang yang sudah tua, di atas usia 50, 40 ke atas. Yang pertama, qalil minal miqdar, kurangi target hafalan. Dulu di masa muda kita bisa menghafal 5 ayat, tapi kan di usia sekarang cuma hanya 1 ayat, hafal 1 ayat saja. Jangan ikutin target kita yang lama. Maka kurangi target hafalan, pertama. Yang kedua, akthir minat tikrar, berbanyak mengulang ayat yang mau dihafal. Contoh, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 1 ayat. Ulang habis salat subuh 20 kali. Habis salat zuhur, itu metode Syanaqita, Mauritania. Habis salat subuh 20 kali, habis zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. 20 kali kali 5 berapa? 100. Nggak mungkin sesuatu antum baca sehari 100 kali lupa. Susah. Nggak mungkin, agak sulit juga. Kemudian yang ketiga, hafidhu 'alal istimrar, membiasakan diri untuk terus-menerus murajaah. Target yang sudah dihafal jangan dilupakan setiap hari. Contoh, yang hafal 30 juz, kalau dia tidak murajaah, menghafal Quran mudah, menjaganya yang susah. Kunci menjaga Quran apa? Murajaah, sering mengulang hafalan. Maka yang punya hafalan 30 juz, setiap hari minimal 5 juz. 6 hari sudah khatam 1 kali. Ya, yang keempat, dawim 'alal istighfar, biasakan diri untuk berbanyak istighfar. Karena kalau kita sering istighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah berikan segala kemudahan bagi kita. Maka bagi antum tidak ada kewajiban untuk menghafal kecuali surat-surat yang harus dibaca seperti Al-Fatihah, ya. Kemudian kalau antum tidak menghafal surat yang lain tidak masalah, yang penting membaca Al-Quran. Dan insyaallah tidak lepas daripada syafaat, antum tetap dapat syafaat Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili. Wallahu a'lam bissawab. Menisa, saudara. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, Syekh.
Tadi kan kita harus bisa membaca Al-Quran, menghafal, tapi kan harus mengajarkannya. Nah, bagaimana kalau kita ini kan bukan ustadzah, terus tidak punya murid misalnya, tidak punya anak, kepada siapa mengajarkannya dan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu. Waalaikumsalam. Kepada teman, gini, mengajarkan itu bukan duduk di berhadap-hadapan dengan murid. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi bunda kalau tidak punya murid, minimal di grup-grup WA nge-share ayat Al-Quran setiap hari. Itulah termasuk mengajarkan Al-Quran, mengingatkan untuk baca Al-Quran. Atau bunda bergabung dengan komunitas baca Al-Quran, ajak teman-teman yang lain, itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Jadi bunda di grup WA, di Facebook, di Twitter, di Instagram yang bunda punya, atau di tengah-tengah atau grup keluarga, bisa nge-share setiap hari satu ayat bergantian. Hari ini ayat pertama Al-Baqarah, besok ayat kedua Al-Baqarah, ayat ketiga Al-Baqarah, dan lain. Plus artinya, ya, plus artinya kita copy paste dari program-program yang ada di handphone kita, aplikasi. Jadi itu setiap hari mengingatkan orang baca Quran. Itulah mereka murid kita, karena kita yang mengingatkan mereka dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Siap. Bunda, sudah? Kalau sudah, biar bapak beliau mau bertanya. Sebentar, ini mau ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini membaca Al-Quran di HP itu kalau off kan bisa Al-Quran itu. Kalau apa? Al-Qurannya di HP. Jadi keadaan on. Iya. Udah hidup. Nah itu udah termasuk mushaf tidak? Tidak. Maka ulama bilang boleh baca Quran dari handphone tanpa berwudu. Oh gitu. Ya, karena ini berbeda dengan Al-Quran tertulis. Ya, maka Al-Quran handphone ini bukti dia antum boleh bawa ke kamar mandi. Tapi kan keadaan off. Hah? Keadaan off tidak hidupkan. Tidak masalah. Maka pada saat masuk WC gak boleh on dan buka halaman Quran seperti ini. Betul, nggak boleh itu. Jelas? Saya contoh. Bukakan seperti Quran gini. Saya buka halaman begini, saya bawa masuk ke kamar mandi dalam keadaan on begini. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus dimatikan. Harus mati, harus off. Ya. Nah sekarang soalnya kan banyak aplikasi yang terutama untuk membimbing kita di HP itu supaya yang belajar tajwid, belajar makro dan segalanya termasuk ya. Tidak bisa. Handphone tidak bisa dan YouTube tidak bisa. Belajar Quran harus berhadap-hadapan, face to face kepada guru. Iya, kalau itu. Nah, maka tafadhal silakan. Kalau data-datanya kan ada bisa di sana. Cuman untuk lebihnya lagi memang harus. Iya. Tapi tetap Al-Quran itu kitab yang tidak bisa dipelajari sendiri. Harus ada guru. Contoh, guru akan melafalkan huruf bagaimana cara membaca dengan pelafalan yang tepat. Kenapa? Kalau kita salah bisa diperbaiki. Tapi kalau kita salah sama aplikasi, kita yang berbaik ke aplikasi, bukan dia yang berbaiki kita. Jadi itu kesulitan di situ untuk mempelajari. Maka Nabi Muhammad SAW belajar Quran kepada malaikat Jibril. Allah berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'an." Kau talaqi, belajar. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan lidahmu sebelum dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Maka jadi kalau kita baca Quran dari handphone boleh. Ya. Kalau kita ada dapat pahala tidak? Dapat pahala. Dapat. Tapi tidak dapat pahala menyentuh Quran. Beda dengan antum pegang Quran, itu perlu lebih afdal. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, sepakat ulama bahwa lebih afdal Anda berwudu pada saat menyentuh Quran. Betul. Tapi kalau tidak mengapa. Afdalnya berwudu. Kalau tidak mengapa. Tapi kalau orang lagi junub, hadas besar, tidak boleh pegang Quran.
Jelas? Ya, barakallah. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah, insyaallah. Oh iya, ini baru bertanya. Ini ada mau bertanya. Ada minat alimah di masjid. في المسجد ما شاء الله. Insyaallah habis kita. ما شاء الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya saya tentang menghafal Quran saya. Jadi kadang kalau kita mengulang hafalan atau mau jalan hafalan, apalagi kita sholat, kadang kita jahil, maksudnya kesalahan fatal, tapi bukan untuk surah Al-Fatihah, tapi di surah ketika kita baca surah-surah lain. Nah, karena kita sadar itu baru kita sadari ketika sudah selesai sholat. Ketika kita membuka mushaf, kita koreksi ternyata yang kita baca salah. Ada beberapa huruf dan mungkin ada beberapa kalimat yang salah. Ya. Nah, itu hukumnya gimana? Apakah membatalkan sholat yang telah kita lakukan? Tidak batal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka Allah tidak akan menghukum pada saat Anda lupa. Pada saat Anda lupa tidak ada hukuman. Maka salah satu kaidah dalam Islam bahwasanya orang yang lupa tidak ada hukuman bagi dia. Contoh, sudah azan zuhur dan dia mau ke masjid untuk sholat, ternyata disibukkan sehingga dia lupa, maka tidak ada hukuman bagi dia. Orang yang sedang tidur tidak ada hukuman sampai dia bangun. Jelas? Maka anak kecil sampai dia balik. Maka pada saat kita seperti kita dalam keadaan puasa, makan minum lupa, nggak apa-apa, teruskan aja puasa kita. Maka pada saat imam lupa dan tidak ada yang mengingatkan di belakang, maka itu tidak masalah, selama tidak disengaja. Kalau di surat di luar Al-Fatihah, insyaallah tidak batal sholat, ya. Tapi karena di surat Al-Fatihah pasti banyak yang memperbaiki. Kalau di luar surat Al-Fatihah, insyaallah tidak membatalkan sholat, apalagi tidak ada unsur kesengajaan di situ. Ya, biasa kadang-kadang kita jadi imam, saya kok mungkin pada saat lihat rekaman atau pada saat nonton YouTube tiba-tiba loh kok kemarin bacanya begitu. Karena jamaah tidak hafal, ya maka tidak ada yang memperbaiki kesalahan kita. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Jangan kira imam Masjidil Haram itu nggak ada yang salah. Saya sering di belakang mereka itu bulan Ramadan banyak salah, dan saya juga banyak salah, antum salah, dan banyak orang. Al-Quran itu ingin menunjukkan bahwa dia sempurna, tidak ada yang sempurna. Semua pasti akan salah ketika membaca. Maka selama tidak ada unsur kesengajaan, yang kedua, kita tinggal memperkuat bacaan kita atau hafalan kita dengan murajaah setiap hari 5 juz. Makan kismis, minum madu, habatus sauda, kemudian minum air zam-zam dan lain sebagainya. Ya. Dan dalam salat tahajud berdoa, ya, agar kita diberikan kekuatan untuk menjaga hafalan Al-Quran. Jelas? Afwan, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fadhal. Ini pertanyaan atau penutupan? Pertanyaan ada 2 pertanyaan. Siap. Yang pertama, nama saya Sigit. Sudah terkenal di sini. Jadi kalau orang sudah dewasa, sudah usia seperti tadi, misalnya baru belajar di atas 30, di atas 40, di atas 50, di atas 60, itu kami melihat tantangan utama adalah mengalahkan biasanya kendala dari dia tidak mau belajar adalah mengalahkan rasa malu, gengsi, dan sebagainya, takut salah dan sebagainya. Mungkin saya bisa memberikan tips bagaimana menghilangkan gengsi, malu. Iya. Yang pertama itu. Saya jawab yang pertama dulu, Bapak. Pertama, yang menghilangkan ilmu dari kita ada 2 sifat. Sifat malu dan sombong. Malu bertanya, sombong bertanya. Itu dha'al ilmu bainal kibri wal haya. Hilangnya ilmu antara sombong dan malu. Sombong bertanya, nanya sama dia. Malu bertanya, nanti gak enak. Maka jadikan Nabi sebagai contoh. Nabi punya guru namanya Jibril. Nabi tidak malu bertanya, wahai Jibril, ini itu dan lain.
Maka Nabi SAW tetap belajar. Kalau Anda malu belajar di depan umum, ya, tipsnya adalah belajar di depan umum Anda merasa malu atau diperbaiki, silakan panggil guru khusus ke rumah. Jadi Anda itu privasi. Itu lebih tepat. Dalam arti kita kalau ditegur, digebukin juga kita nggak malu di rumah sendiri, di depan keluarga sendiri, betul? Saya pernah di depan guru saya ditampar di depan anak-anak masih kecil-kecil. Saya udah kuliah loh, masih tapi setor hafalan. Ya malunya bukan main, tapi karena syekh nggak bakalan saya bisa panggil ke rumah. Pada saat saya itu nggak boleh syekh ke rumah, kita yang datang ke rumah syekh, nggak boleh. Kita kalau bilang syekh, anak mau belajar sama antum di rumah, maksudnya saya manggil beliau ke rumah, kita ditabuk sama beliau. Kenapa? Ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi orang. Tapi sekarang ya karena ya guru-guru pada berhati mulia, jadi pada datang ke rumah-rumah. Karena orang pada malas sekarang, beda dengan orang dulu. Jadi boleh kita manggil privasi atau privat di rumah. Jadi tertutup, nggak ada satupun yang melihat. Ya, dan insya Allah tidak akan membuat malu dan tidak akan membuat kita gengsi untuk bertanya dan mempelajari lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Yang kedua, 2 periode aja ya. Ya, 2 aja. Jadi sebelum pertanyaan kedua, mungkin sekedar informasi saja bahwa alhamdulillah tadi pagi pada subuh kami sudah menutup pelatihan bahwa 11 imam sholat Masya Allah. di masjid ini. 11 imam. Iya, kami punya 11 imam. 11 imam di mana? Di sini? Di sini, iya. Lah, lebih dari Istiqlal dong. Beneran? Betul. Masya Allah. Kami sudah menyelesaikan pelatihan khusus Al-Fatihah. Iya, memang. Ya, bukan hanya imam. Saya harapkan cuma 2. Ya. Pesan saya sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya selalu dimanapun ingatkan jamaah, perbaiki 2 ini aja. Perbaiki wudu. Jangan berpikir Anda sempurna wudunya. Ya. Kalau dikrocek bisa gagal banyak. Kalau bisa minta guru praktikkan wudu ala Nabi di depan. Kalau bisa direkam pakai handphone. Kalau bisa masuk ke channel YouTube biar kapan aja bisa kita nonton. Yang pertama, berbaik wudu, karena berbaikinya wudu, berbaikinya sholat. Kalau wudu nggak benar, sholat nggak diterima. Yang kedua, perbaikan Al-Fatihah. Fatihah tidak benar, sholatmu tidak benar. Maka tugas kalian, PR kalian atau pengurus umumnya, itu tugas bagi antum. Jangan sampai meninggal antum belum selesaikan 2 ini. Mereka jamaah, bukan imam saja yang saya mau. Enggak, imam itu udah pada pintar, hafal, gampang kita perbaiki. Tapi jamaah kita perlu adakan pelatihan sebulan sekali, makan-makan juga gitu. Kalau subuh sulit menghadirkan banyak orang, hadirkan aja malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Ahad. Jadi di situ antum bisa mengumpulkan banyak jamaah, silakan makan bersama. Ayo, ini kan insya Allah dananya pasti ada. Kalau untuk Al-Quran, untuk Allah, untuk agama, gampang, dananya ada, nggak usah mikirin. Mau kirim anak ke pesantren, nggak usah mikirin biayanya, Allah yang tanggung kok. Karena dia mau belajar agama Allah. Jadi pada saat antum mengadakan pelatihan, jangan cuma imam. Jamaah wajib belajar 2 hal ini. Bulan ini perbaikan al-wudu dulu. Kalau perlu jamaah laki-laki maju, nanti jamaah akhwat panggilin ustazah sendiri. Ya namanya ibu-ibu lagi wudu, angkat perlihatkan kakinya, bapak-bapak pada matanya begini, masya Allah. Dapat rezeki lagi. Ya, maka itu bisa dilakukan sebulan sekali perbaiki wudu, dan sebulan sekali bisa kita perbaiki Al-Fatihah terus menerus sampai jamaah kita menjadi orang hebat. Saya kemarin bawa jamaah umrah. Mereka itu biasa jamaah saya itu saya bawa ke syekh-syekh yang dari Timur Tengah, mereka setor Al-Fatihah di depan beliau. Saya kaget lihat jamaah biasa saja benar. Kalau tuh lihat orang dusun, bacaan Fatihahnya hebat sekali, nggak ada satupun kesalahan. Berarti di sana masjid-masjid terdekat beliau hebat. Kenapa? Mendidik beliau membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Maka alhamdulillah kabar gembira ini, di sini ada imam sampai 11. Perasaan imam Masjidil Haram nggak sebanyak itu ya. Kalau ana lihat Syekh As-Sudais Asy-Syurim Saleh bin Hamid sekitar 6, 7, 8. Ini 11, saya kira ini masjidnya sampai kemana ini kita. Tapi luar biasa, sebuah keberkahan. Kalian punya sampai imam sampai 11 ya. Tapi mudah-mudahan jamaah juga lebih banyak daripada imamnya. Ya, jangan salat subuhnya imamnya 11, yang hadir 2 jamaah doang. Maka insyaallah mudah-mudahan perbaiki wudu dan perbaiki Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa berikan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah berkahi pengurus masjid dan jamaah semua yang ikut terlibat dalam program-program seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah memang itu tahapan berikutnya adalah semua jamaah. Bisa begitu memang kami sudah ada jamaah yang rutin memang belajar tahsin. Kalau untuk tadi fikih, taharah dan sholat, iya. ini tiap hari Sabtu kami. Iya. Tapi ustadz yang ngajar, kiai yang ngajar di sini wajib pada saat praktek wudu, praktek bagaimana cara mandi janabah. Kalau perlu tayangkan video. Yang nggak mungkin kita mandi janabah di depan jamaah. Minimal wudunya, mengusap khuf. Tadi ada pertanyaan dari jamaah saya di Jakarta, kaget. Dia bilang, aku punya dosen, kaget. Baru pertama kali lihat. Loh, saya kaget, apaan? Dia nggak cuci kaki, kata beliau. Dia cuma cepret-cepret air ke kaus kakinya doang. Dia kira itu agama baru atau pemahaman baru. Saya bilang, itu enggak, dari zaman Nabi udah ada. Mengusap khuf. Daripada cuci kaki, mengusap di atas kaus kaki. Boleh. Tapi ada cara-cara tertentu. Ya, dilakukan boleh dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang sudah diatur. Untuk orang mukim 1 hari 1 malam. Untuk orang musafir 3 hari. Ya, dan sudah diperjelas. Karena dia tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperjelas cara tayamum seperti apa. Kan ini tayamumnya kan. Kalau mazhab Syafi'i beda dengan pendapat mazhab yang lain. Kan tayamum begini. Begini. Kalau di sini nggak bisa tayamum karena nggak ada debu. Pesawat nggak bisa tayamum, sulit. Kenapa? Nggak ada debu. Kalau pesawat ada debu itu odong-odong, bukan pesawat. Ya. Maka kalau saya dipukul itu ada debunya. Ini nggak ada debu sama sekali. Ya. Maka kita bagaimana cara tayamumnya? Diginiin, jarinya diginiin, dipukul. Kalau menurut hadis Nabi SAW, ya, darbatain, darbah, tayamum darbah, lil wajhi wal kaffain. Begini, ya, dan begini, sudah. Tapi sebelum diginiin ke wajah, langsung diginiin dulu. Takut ada yang nempel segala macam, karena suara repot. Ya, maka itu berdoa. Bukan begini saja, jangan begini. Ya, begini saja. Ya, kemudian diusap nih, udah ke wajah, selesai. Tapi mazhab Syafi'i bilang enggak, at-tayammum darbatan. Tayamum itu 2 kali pukulan, 1, ya. Lil wajh wal yadain. Ya. Kemudian 1, nih, gini, kemudian apa? Nih, ultujo. Yang kedua kali. Gini, nih. Maka dibuka bajunya, gelanggangnya. Ya. Maka itu perlu kita praktek. Karena kalau tidak dipraktikkan, masyarakat tidak paham. Maka pada saat itu pesan daripada pengurus, Ustadz, maaf, pada saat tayamum kami bawakan tanah di tempat gitu, tanah atau di plastik di sini, di atasnya ada debu, tanah, itu ustadznya praktik langsung. Jadi jamaah bisa nyaksiin. Kenapa? Kan kita dalam perjalanan kemanapun kan kita butuh. Ya, bagaimana cara kita mandi junub sesuai sunnah diajarkan. Cara mandiin jenazah juga diajarkan. Saya dulu waktu di pesantren ngajarin murid, ada satu anak saya suruh tidur. Tapi karena kita nggak punya kain kafan, saya pakaiin sarung. Saya suruh pura-pura mati, benar-benar mati, nggak boleh bergerak. Ya, jangan pas lagi saya mandiin dia begini lagi. Ya, jadi kita mandikan dan anak-anak belajar cara kita memandikan jenazah. Kalau tidak bisa, videonya ditayangkan biar jamaah bisa lebih paham lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi Masjid Al Mujahirin beserta pengurus dan jamaahnya insyaallah. Wallahu a'lam.